Halo, selamat siang. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Gimana, apa kabar? Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana bisnis roti. Saya tidak memiliki pengalaman dalam bisnis roti, tapi saya tahu jalur-jalur pendistribusiannya karena saya memiliki teman dan saya melihat apa yang mereka kerjakan. Dan tentunya ini sebagai masukan, sebagai pengetahuan kita untuk saling berbagi. Oke, saya tadi beli ke sebuah warung roti, ini roti dan polos ya. Tadi saya beli polos, ada rasa seperti mentega dan ada coklatnya. Mereknya ada, dia lepitan seperti ini kecil. Ada mereknya ya, saya tidak bisa sebutkan di sini, kecil, tapi dia polos. Dia ada di warung, harganya 2000. Buat kita yang lapar mungkin 2000 lumayan. Buat mungkin ekonomi yang sederhana lumayan dan pas ada rasanya. Kalau untuk lagi membutuhkan lapar bisa beli. Jadi untuk sekedar bertahan karena harganya 2000 lumayan. Dan saya juga mau bukan membandingkan, tapi saya melihat ada juga yang harga 10.000 lebih. Kalau tidak 10.000 saya beli di Minimart. Saya beli di Minimart seperti ini ya, beli Minimart. Ini tertera komposisinya, mereknya, jangan diterima bila kemasannya rusak, dan dia ada desainnya, kemasannya ya, modelnya bagus. Kalau yang ini adalah polos dengan harga 2000, itu sesuai menurut saya. Tetapi di sini yang saya mau katakan adalah saya mau berbagi, ketika Anda mau bisnis roti, harus Anda, teman-teman rekan-rekan, harus cari mereknya. Itu berarti lebih baik, biasanya itu mungkin ada 2 suku kata atau 3 suku kata, biasanya seperti itu. Mungkin katanya 2 suku kata seperti kata satu bawa, nah seperti itu maksud saya, atau malam rindu atau seperti itu 2 suku kata, lebih mudah diingat sama orang, jangan terlalu panjang. Dan juga kalian harus menentukan lokasi tempat membuat kue rotinya tersebut. Kalau saran saya, pengetahuan saya sudah melihat dekat rumah saya, mereka memproduksi roti itu di tempat jalan raya, dan tentunya mendekati, tidak bilang di pusat bisnis, tapi mendekati dekat perumahan. Tentunya jalan raya tidak terlalu besar. Dan kalian juga harus bisa lihat permintaan, daya sebar masyarakat di sana, ekonominya seperti apa. Dan ketika saya lihat, saya pernah membeli di dekat rumah saya. Ketika kita lewat itu biasanya ada wangi, dia memproduksi roti dan dia lagi bikin kue. Yang saya lihat di sini strateginya adalah lumayan. Ketika dia membuat suatu roti di tempat tersebut, tidak terlalu mahal, tidak terlalu besar saya lihat, tapi dia membuat rotinya di situ, kuenya juga di situ, rasa di situ, dan semuanya tuh rapi sampai jam, saya tidak lihat, tapi sampai jam 12, jam 3 itu masih ada. Itu satu, lokasi, merek, dan lokasi. Dan dia sedang juga bikin promo. Saya lihat kalau Minimart belum buka, mereka, masyarakat beli di situ dan harganya murah, termasuk saya juga pernah beli. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana teman-teman, Bapak Ibu, bisnis roti, tentukan lokasinya. Tadi sudah ada merek, tentukan lokasinya, apakah bisa dijangkau atau tidak, dan mau jual harga berapa, kapasitasnya, dan rasanya mau berapa rasa. Jadi Bapak Ibu harus tetapkan itu. Dan apakah kita mau langsung expand atau mau mulai dari awal dulu. Nah, itu kita mencari keuntungan dulu. Nah, untuk jalur distribusinya, saran saya ketika Bapak Ibu bisnis roti, lakukan di situ jualnya, tempat cari lokasi, di situ bikin kuenya. Jadi ketika mereka lewat atau orang masyarakat lewat, kan adalah wangi dan harum, di situ kan menjadi daya tarik. Itu satu. Dan tentu strategi yang berikutnya adalah rekan-rekan Bapak Ibu harus mau mengembangkan bisnis kemana, atau kita jual ke warung-warung yang tentunya yang bagus, atau kita jual ke semi restoran. Tentunya ada strateginya, bagi keuntungannya seperti apa. Dan tentunya ada yang menjual
ya menjual mungkin pakai sepeda. Dulu yang saya lihat ketika saya bertanya-tanya tentang penjual roti itu, dulu mereka pakai sepeda. Jadi strateginya adalah jam 6 pagi atau jam 6 sebelum berangkat sekolah, dan jam 6.30 mereka pasti datang untuk berkeliling-keliling ke tempat masyarakat, ke rumah penduduk. Nah, yang saya bisa bagikan sini adalah bagaimana ketika melakukan strategi seorang marketing. Jadi bisnis roti harus kita tahu lokasi yang bagus, nama roti kita, rasanya, SDM manusia kita juga berbagi keuntungan. Jadi ketika habis satu semua ini bawa berapa, penghasilan beliau berapa untuk yang menjual. Dan menurut saya pernah bertanya itu sampai hari ini dia masih bertahan yang menjualnya, dan saya sering bertanya kenapa yang dulunya dia menggunakan sepeda, hari ini dia menggunakan motor. Berarti kan memang ada peningkatan dari bisnis rotinya, dan tidak murah-murah juga, ada yang 8.000, ada yang 10.000 tidak salah, tapi dengan sudah langganan itu dengan merasa nyaman. Jadi buat Bapak Ibu yang bisnis roti, tentunya kita harus carikan lokasinya dulu. Tentu habis itu tentukan SDM-nya dan strategi marketingnya. Ya, saya tidak bicara maju atau ke depannya, tapi ini bicara saya tidak punya pengalaman dalam bisnis roti, tapi ini bicara apa yang saya lihat teman saya melakukan strateginya tentang jalur distribusinya untuk bisnis roti. Dan makanya beda adalah beda produk saya. Untuk distribusi sama saja, tetapi produknya, produk roti yang kalau yang tempat saya bekerja, ada produk di mobile phone, ada consumer good, itu ada perbedaan. Cuma jalur distribusi sistemnya masih sama, cuma ada sedikit perbedaan cara ketemu pelanggan. Kalau roti kan datang ke rumah-rumah, kita datang ke warung-warung. Kalau consumer good kan bisa ke pasar, seperti itu perbedaannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bisnis roti, menurut saya cari tempat lokasi yang bagus itu tepat sekali, karena itu suatu contoh yang saya lihat. Dan kita cari SDM-nya, ketika yang menjual kita berbagi berapa potongannya, mungkin 60-40 atau 70-30, itu saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah penjual roti yang langganan saya itu adalah bertahan, berarti lumayan penghasilannya. Dan dulunya pakai sepeda, sekarang ada pakai motor, berarti kan ada sedikit peningkatan. Tentunya perusahaan yang rotinya seperti itu. Dan mereka tidak ada merek, mereka polos roti-rotinya, tapi itu harganya itu 8.000-7.000 saya pernah beli. Dan teman-teman bisnis roti juga harus tahu yang mana yang laku, yang rasanya suka. Dan tentunya sebagai penjual roti, kalian juga harus SDM-nya harus, maksud saya adalah tentunya sopan, atau tentunya akrab sama pemilik rumah, atau mereka juga harus tahu ketika langganan yang mana beli, yang tidak beli. Jadi harus tahu anak-anaknya berapa dan jam berapa ketika membutuhkan roti atau kue untuk makan untuk sarapan pagi. Juga biasanya sore biasa ada, mereka pasti mau beli. Itu yang saya dapat mengetahui kenapa, karena saya tahu jadwal rotinya datang jam berapa ke rumah saya, dan sorenya datang lagi ke rumah saya. Makanya saya bilang itu strategi yang sudah tepat untuk Bapak Ibu sudah mau memiliki bisnis roti. Tambahan saya secara pribadi adalah mungkin sepengetahuan saya adalah bagaimana kalian harus mengembangkan jalur distribusinya saja. Jadi mulailah dari awal. Konsep ini kalau menurut saya cukup mulai dari awal dengan ada lokasinya, buat bikin produksi kue di tempat lokasi tersebut supaya banyak masyarakat atau para pengunjung membeli kue roti tersebut di tempat lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencarikan sumber daya manusianya ketika kita menjual ke perumahan-perumahan atau ke pinggiran-pinggiran yang tentunya ada kampung-kampung yang membutuhkan untuk memakan roti, yang ingin membeli roti maksud saya. Dan tentunya kedepannya untuk menyiapkan, mungkin ketika ada keuntungan, kemasannya diperbaiki dari sisi desain supaya dari bisnis roti ini bisa berkembang begitu besar. Itu saja buat teman-teman untuk sebagai bisnis roti. Saya tidak memiliki pengalaman, tetapi untuk jalur distribusinya saya mengerti.
karena saya punya teman, jadi saya sering bertanya-tanya, makanya kenapa saya membawa contoh perbedaan roti yang polos, yang tidak ada tulisan atau komposisinya, yang ada nilai komposisinya, yang ada barcode-nya, dan juga ada tulisan jangan diterima bila kemasan rusak. Jadi perbedaan seperti itu dengan harga 2.000 dengan harga 10.000. Nah, saya kiranya ini menjadi pembelajaran ya. Saya cuma share sebagai pengetahuan, dan kiranya tidak sesuai dengan cara Bapak Ibu, saya mohon maaf. Tapi ini yang saya ketahui ketika saya berteman dengan beberapa yang menjual roti. Terima kasih untuk hari ini, kiranya ini sangat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kiranya ini bisa menjadi bertukar pikiran. Oke, salam 123 dari saya di channel Indra 64. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Kiranya kalian juga diberikan kesehatan, dan terima kasih yang sudah mendukung subscribe di channel saya, dan kiranya kalian diberkahi kesehatan dan segala apa yang kalian inginkan diberikan. Terima kasih dan selamat sore.